Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti iman dan takwa yang sesungguhnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Dan marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmah, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita berkumpul di tempat yang suci, di tempat yang mulia dan penuh barokah, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, yang mencintai Allah dan Rasulnya, berupa ibadah sholat Jumat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, alangkah nikmat dan bahagianya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Pada suatu saat Rasulullah kedatangan sahabat Nabi. Ja'a rajulun min bani Quda'ah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, ara'aita ya Rasul in sahaddatu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa salatu min salawatil khamsin wa sumtu fi sahri Ramadan wa adaitu zakah wa hajj famimman ana ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu datang dari Bani Qudah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertanya, bagaimana pendapatmu ya Rasul
in syahadatu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya. Seandainya aku dalam hidupnya bersaksi, bersahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wassalaitu min sholawatil khamsin, kemudian aku laksanakan sholat wajib sehari semalam 5 waktu. Wasumtu fi syahri Ramadan, dan saya juga berpuasa ketika datangnya bulan suci Ramadan. Wa adaitu zakat, dan kami menunaikan zakat. Wa hijjul bait in istata', dan saya akan berhaji ketika Allah memberikan kemampuan kita. Famiman ana ya Rasulullah, kalau saya seperti itu bagaimana pendapat engkau ya Rasul? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mamata ana hada ma'an nabiyina was-siddiqina was-suhadai was-solihin yaumal qiyamati hakadha wa nasaba usbahu malam ya'uqa walidayhi." Ya. Jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegas ketika ditanya, bagaimana nasibku nanti ya Rasul? Kalau di dunia saya sudah bersahadat tiada Tuhan selain Allah, engkau Muhammad utusan Allah, saya melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam dan puasa bulan suci Ramadan, saya berzakat dan saya haji ketika saya mampu ya Rasul, bagaimana? Rasul menjawab, faqal mamata ala hada, barang siapa yang mati dan hidupnya sudah memenuhi perbuatan-perbuatan Islam yang sempurna seperti tadi, ma'an nabiyina, Allah akan memberikan tempat yang mulia, dihimpun bersama nabi-nabi Allah, was-syuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-solihina, dan orang-orang yang soleh yaumal qiyamati, besok di hari akhirat nanti. Hakada, Rasul menunjukkan betapa dekatnya orang itu, wa hakada wa nasaba usbahu, dekatnya orang itu seperti jari-jari yang ada di dalam tangan. Malam ya'uqa walidayhi, ketika orang itu terhindar dari berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka pernah ditegaskan juga ketika seorang pelayan Nabi yang bernama Sauban. Sauban adalah pelayan setianya Nabi, begitu taatnya kepada Allah dan Rasulnya, begitu cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi Sauban itu masih mempunyai perasaan yang galau, yang gelisah. Kenapa perasaan galau dan gelisahnya seorang sahabat yang bernama Sauban? Karena beliau berpikir, kalau di dunia ini saya mencintai Rasul, dan ketika saya rindu dan kangen kepada Rasul, saya bisa kapan saja bisa berjumpa, bisa bertemu. Tapi dia berpikir ketika di akhirat pasti akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia menyadari derajatnya berbeda. Rasul manusia pilihan, Nabi manusia pilihan, tetapi aku seorang hamba biasa. Rasul Nabi ibadahnya diterima dan segala dosanya dijamin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saya manusia biasa tidak seperti itu. Maka pada suatu saat seorang sahabat yang bernama Sauban bertanya kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, saya bertanya, saya sedih, saya galau ya Rasul." "Kenapa kau sedih Sauban? Apa kau sakit?" "Tidak." "Apa kau lapar?" "Tidak ya Nabi." "Lalu apa?" "Yang aku sedihkan karena derajatku berbeda dengan engkau ya Rasul. Di dunia aku sangat cinta dan sayang kepadamu, dan saya melaksanakan apa yang diperintahkan olehmu dan bertaat semampu saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan apa yang kau perintahkan. Tapi saya tidak bisa membayangkan kau derajatnya pasti mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, sedangkan aku tidak tahu nasibnya seperti apa ya Rasul. Lalu bagaimana kira-kira nasib saya Rasul ketika saya mencintai Allah dan Rasul, saya bertaat kepada Allah dan Rasul? Apakah bisa kau jamin hidupku bisa bersamamu ya Rasul?"
Rasul berhenti sejenak, tidak bisa menjawab. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar, dialah orang yang soleh, dialah orang yang sangat taat dan cinta kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat Jibril tersenyum di pintu rumah baginda Nabi Agung Muhammad SAW, seraya sudah membawa wahyu yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk diberikan kepada Muhammad SAW dalam rangka menjawab pertanyaan orang yang soleh, yaitu orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa jawabannya? Ketika seseorang yang bertaat, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, tidak usah dikhawatirkan lagi, maka Allah menegaskan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allah memberikan jawaban langsung terhadap orang-orang yang dalam hidupnya mentaati Allah dan Rasulnya, mencintai Allah dan Rasulnya. Apa jawabannya? Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan, ada suatu kenikmatan sebagaimana Allah memberikan nikmat terhadap orang-orang terdahulu, dan akan dihimpun kelak di hari akhirat nanti ma'an nabiyyina wasiddiqina wasuhadai wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang itu kelak akan dihimpun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para nabi, bersama orang-orang yang mati syahid, bersama orang-orang yang soleh dan senantiasa menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Maka tidak usah dikhawatirkan bagi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala serta umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah di dalam menjalankan ibadah, mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti jejak baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW menjamin, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta terhadap sunnah-sunnahku, tandanya orang itu adalah cinta kepadaku. Dan siapa yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, maka orang itu akan bersama kami, bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga hadirin yang ada dalam majelis ini termasuk hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang taat dan cinta kepada Allah dan Rasulnya, sehingga masuk dalam golongan orang-orang yang dicintai dan akan menempati surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal iqtisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi almamusu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم ارض بخلفاء الراشدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعل هذا مجلسنا مجلسا مباركا ترضى ربنا يا الله تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا wasujudana wa tadarru'ana wa na'budana wa tamim takhsyirana ya Allah ya rabbal alamin Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi biha ma'suna wa aslih lana akhiratana alladhi 'alaiha ma'aduna waj'al hayyata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarri rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar.